Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berharap Bapak Ibu boleh berada dalam keadaan sehat selalu dalam penyertaan dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan berbahagia bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi ini ada satu pengumuman penting yang ingin kami sampaikan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Untuk itu kami mohon perhatian daripada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Adapun hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mulai pada tanggal 29 November 2020 nanti, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon akan kembali membuka pintu gereja untuk Bapak Ibu boleh beribadah kembali di gereja. Jadi kita akan mulai ibadah onsite pada tanggal 29 November 2020 nanti. Karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh semua jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Yang pertama, ibadah kebaktian umum ini dilakukan hanya satu kali saja. Jadi tidak ada KU2. Yang kedua, ibadah kebaktian umum akan dimulai tepat jam 9 pagi. Jadi kami harap Bapak Ibu boleh datang lebih awal supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, karena pintu gereja akan ditutup 10 menit sebelum jam 9. Kami ulangi, ibadah dimulai jam 9 tepat. Dan kami harap Bapak Ibu boleh datang lebih awal, karena 10 menit sebelum jam 9 pintu gereja akan ditutup. Dan bagi Bapak Ibu yang datang terlambat, mohon maaf, kami tidak bisa membuka pintu lagi ya, karena pintunya sudah ditutup. Jadi kami harap Bapak Ibu boleh memperhatikan hal ini. Yang ketiga, total jumlah jemaat, majelis, dan rohaniwan yang mengikuti ibadah adalah 100 orang. Jumlah ini kami sesuaikan dengan ketentuan physical distancing yang diterapkan pada jarak duduk jemaat. Yang keempat, jemaat yang mengikuti ibadah harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada rohaniwan pembina komisi remaja, pemuda, wanita, usia indah, dan umum. Jadi boleh mendaftar lewat pembina komisi remaja, pembina komisi pemuda, pembina komisi wanita, pembina komisi usia indah, dan hamba Tuhan penanggung jawab umum. Selain itu boleh juga kepada sekretaris majelis, yaitu Ibu Jenny Lilihata dan Ibu Since Lilina. Maaf, pendaftaran ini kami lakukan sehubungan dengan batas jumlah total yang 100 orang yang bisa ikut dalam ibadah tersebut. Jadi hari ini warta disampaikan, besok hari Senin Bapak Ibu sudah bisa mendaftar kepada pembina komisi maupun kepada sekretaris majelis. Yang kelima, semua jemaat, majelis, dan rohaniwan yang mengikuti ibadah di dalam ruangan gereja wajib menaati syarat-syarat dan protokol kesehatan yang ditetapkan. Hal ini ada untuk kebaikan kita bersama. Oleh sebab itu, ada beberapa syarat bagi kita sekalian dalam mengikuti ibadah tersebut. Syarat ikut ibadah dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusia 15 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani. Dalam hari ini tidak ada demam, batuk, dan flu. Tidak dalam masa karantina karena terinfeksi COVID-19 atau kecurigaan terinfeksi COVID-19. Dan kami sarankan untuk Bapak Ibu boleh memperhatikan tidak memiliki penyakit penyerta lainnya. Yang ketiga, tidak melakukan perjalanan keluar Ambon dalam waktu 2 minggu terakhir. Nah, bagi Bapak Ibu, terutama mungkin jemaat usiawan 60 tahun ke atas yang tidak bisa mengikuti ibadah atau yang tidak merasa tidak sehat secara jasmani, ada punya penyakit-penyakit penyerta yang bagi dia sendiri merasa itu berbahaya ketika dia harus ikut ibadah di gereja, Bapak Ibu tidak perlu kecewa, karena Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah ini secara langsung dari rumah masing-masing lewat live streaming dari YouTube gereja.
Jadi ibadah ini akan disiarkan secara langsung lewat YouTube gereja. Jadi tepat jam 9 Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah di rumah Bapak Ibu masing-masing. Linknya ini akan dibagi kepada Bapak Ibu sekalian lewat grup jemaat. Jadi sebelum ibadah dimulai pasti akan diberikan link kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya yang tidak bisa datang ke gereja boleh beribadah bersama-sama dengan kita lewat rumah masing-masing tepat jam 9. Kami harapkan sebelum Bapak Ibu ke gereja untuk dapat memperhatikan hal-hal yang penting Bapak Ibu bawa, seperti masker, face shield, dan hand sanitizer. Tentu saja Alkitabnya jangan lupa ya, tidak boleh ketinggalan. Jadi itu hal-hal yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan akan dibukanya kembali pintu gereja untuk ibadah bersama di gereja mulai tanggal 29 November 2020 nanti. Dan biarlah kita terus mendukung di dalam doa. Kiranya ibadah ini boleh tetap berlangsung dengan baik di dalam naungan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Biarlah kita sama-sama terus mendukung di dalam doa ibadah onsite yang akan kita mulai pada tanggal 29 November nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui warta di hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.